Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para alim ulama, para asatidzah yang sempat hadir, dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang terkait unsur pemerintahan, Bapak Kades dari Sungai Bau dan Bapak Kades dari Benakat minyak. Wabil khusus yang saya hormati Pak Haji Saidi selaku donatur pembangunan pesantren Darul Falah As-Saidi. Tadi sudah disampaikan artinya, Darul itu tempat atau kampung. Falah itu jaya atau sukses. Jaya atau sukses, sedangkan Saidi beruntung. Luar biasa namanya. Tempat orang yang sukses dan beruntung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau selalu sukses, selalu untung. Amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, para undangan yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam kondisi cuaca yang cukup panas, ya Bu. Yang kipas-kipasan itu panas kan? Panas. Kalau ibu panas, Ustaz juga sama kepanasan. Jadi sama-sama. Insya Allah ceramahnya nggak akan lama, cuma 2 jam saja. Dikurangin 1,5 jam. Jadi setengah jam itu pun dikurangin lagi 15 menit. Jadi ceramahnya singkat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ucapan yang pantas kita lanturkan pada siang yang penuh barokah ini kecuali ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan taufik hidayah serta inayahnya kita semua dapat berkumpul di acara syukuran peresmian Pondok Pesantren Darul Falah As-Saidi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mau menyempatkan hadir di acara ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang setimpal. Amin. Karena hadirnya kita di majelis yang mulia ini tidaklah sia-sia, tetap mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya yang jauh-jauh, ada dari Bayangkara tadi pakai odong-odong. Ya pakai odong-odong ini mudah-mudahan dapat pahala
yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang hadir dari mana? Ada lagi tadi jauh. Tadi saya Subang. Tadi ada yang lihat Subang, ada yang hadir, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang diajarannya, dan mudah-mudahan kita semua di akhirat kelak mendapat syafaat dari yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesantren adalah salah satu lembaga yang dapat menjaga agama, dan ini telah terbukti sejak 500 tahun sejak zaman Wali Songo. Di saat zaman Wali Songo, awal mula dakwahnya Wali Songo, saat itu orang Hindu 90%, 10% orang Islam. Tapi dengan adanya pesantren-pesantren yang dibangun oleh Wali Songo, kemudian pesantren yang menyebar, mendakwahkan atau menyampaikan ilmunya, sehingga Islam tersebar ke seluruh Nusantara, sehingga Islam di Indonesia menjadi 90%. Tapi kesininya Islam menjadi 80%, berarti jutaan umat Islam itu telah murtad. Tapi untungnya tidak semua murtad, masih banyak yang menjaga akidahnya. Oleh karena di Indonesia masih banyak pesantren. Bahkan walaupun dijajah oleh Belanda, Jepang, 3,5 abad dijajah Indonesia, Islam tidak pernah hilang. Betul? Itu oleh karena ada pesantren. Sehingga turunlah ulama-ulama seperti Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari, sampai mengeluarkan fatwa bahwa orang yang melawan penjajah, kalau dia meninggal dihukumi mati syahid. Itu fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari. Maka alhamdulillah, walaupun saat ini Islam tinggal 80%, tadinya 90%, tapi tidak sampai Islam ini menjadi 10%, oleh karena masih ada pesantren. Maka ini alhamdulillah didirikannya pesantren Darul Falah As-Saidi. Mudah-mudahan ini agama yang ada di Pali khususnya akidahnya terjaga. Amin. Karena kalau kita lihat di sebagian daerah yang terpencil, banyak orang yang ditukar akidahnya hanya dengan satu kardus Indomie. Hari ini mungkin orang Pali tidak menemukan, tapi sebagian daerah akidah mereka bisa terjual oleh karena cuma ditukar satu dus Indomie. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak akidahnya ditukar dengan satu dus Indomie? Satu truk? Satu truk? Satu kontainer? 1 miliar? Nah, ini bukti kalau akidah orang Pali ini masih kuat. Masih
kuat, alhamdulillah. Makanya jarang orang Palembang murtad itu jarang. Bener nggak? Ada dua suku yang paling jarang diajak untuk murtad. Pertama suku Madura. Pernah Bapak Ibu dengar orang Madura masuk Kristen? Coba. Yang kedua Sunda. Orang Sunda ini jarang. Yang ketiga, ada tiga, Sumatera, Palembang khususnya. Ini kalau ada orang Palembang murtad ini kayaknya bukan orang Palembang ini. Berarti belum pernah makan empek. Ini akidah orang Palembang itu kuat walaupun dalam kondisi susah. Mencari pekerjaan susah, hari-hari cuma ngaret. Paling penghasilannya berapa, tapi akidah nggak pernah dia jual walaupun dengan satu dus Indomie. Ini hebatnya orang Palembang. Kalau selain tiga suku ini masih bisa ditawar. Ya, apalagi satu truk Indomie, Pak. Satu dus saja bisa keluar daripada Islam. Maka ini pernah terjadi di zaman Kerajaan Pajajaran yang saat itu rajanya Prabu Siliwangi. Oleh karena ada pesantren itu, walaupun saat itu 90% orang Hindu, tapi akidah mereka sangat kuat. Prabu Siliwangi suka berkeliling dari batasan Banten, dari Banten, ujung Banten sampai ke ujung Jawa Barat, yaitu daerah Tasik. Itu daerah kekuasaan Prabu Siliwangi. Di saat keliling-keliling terdengar suara lantunan Quran yang sangat merdu yang dibaca oleh seorang wanita yang sangat cantik bernama Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang. Tempatnya di mana? Di Kerawang. Raja Prabu Siliwangi penasaran. Ini suaranya kok merdu banget. Dilihat orangnya cantik. Masya Allah, sudah cantik, suaranya merdu, ahli Al-Quran, hafiz Al-Quran 30 juz. Muridnya Syekh Kuro. Syekh Kuro itu muridnya Syekh Jalaluddin yang ada di Mekah. Nah, Prabu Siliwangi namanya seorang raja adijaya. Apa yang dia mau pasti diembat. Maka dia dekati Nyai Subang Larang. Kamu mau jadi istri saya? Saya ini seorang raja yang gagah, kekuasaannya dari Tasik sampai ke Banten. Ini Nyai Subang Larang karena akidahnya kuat, seorang santri walaupun dilamar seorang raja yang tampan, kaya, kekuasaannya dari ujung Banten sampai Tasik tidak tergiur. Saya tidak mau menerima lamaran orang yang bukan Islam. Boleh kamu ngelamar saya, tapi syaratnya kamu harus Islam dulu. Masya Allah. Bu, kira-kira kalau anak ibu dilamar presiden diterima nggak? Bu, anaknya dilamar presiden, jangan dulu presiden mana. Kalau presiden Prabowo kan duda bisa, tapi kalau presiden Amerika Serikat kafir, jangan diterima. Tapi kira-kira ibu nerima nggak nih? Kaya nih, ayo. Ini ukuran akidah kita di sana. Kalau anak ibu dilamar Pak Haji Saidi diterima nggak? Bu? Beliau kaya,
uangnya nggak bisa dihitung. Diterima nggak kira-kira? Diterima Ustadz, tapi diam-diam. Kalau yang melamar Ustadz, oh jangan. Nggak punya duit, nggak punya duit. Itulah akidah umat Islam sekarang ini. Gambaran, ya. Akan tetapi Nyai Subang Larang nggak terkesan, tidak terkesan. Ini didikan pesantren contoh, Pak. Walaupun yang melamar seorang raja adijaya ganteng Prabu Siliwangi, tidak terkesan kalau dia belum masuk Islam. Akhirnya Prabu Siliwangi masuk Islam. Nyai Subang Larang jadi selirnya istri sirih. Ya, waktu itu tidak ada istilah istri sirih, itu nggak ada. Selir. Dari pernikahan Nyai Subang Larang dengan Prabu Siliwangi punya 3 anak. Yang pertama Walang Sungsang, yang kedua Rara Santang, yang ketiga Raja Sangara. Yang pertama Walang Sungsang diganti nama dengan Abdullah Iman. Kemudian Rara Santang diganti namanya dengan Syarifah Mudai, seorang wanita cantik. Namanya juga ayahnya raja, ibunya Hafiz Al-Quran. Syarifah Mudai belajar ilmu di kota Mekah bersama kakaknya, yaitu Abdullah Mudai. Sampai di Mekah ketemu dengan Syarif Abdullah, orang Mesir, naksir dengan Rara Santang. Akhir Rara Santang itu dinikahi oleh Syarif Abdullah, punya anak namanya Syarif Hidayatullah, yang akhirnya ditugaskan di tanah kakeknya Prabu Siliwangi yang ada di Cirebon, yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Lahirnya Gunung Jati ini dari seorang ibu yang memiliki akidah yang kuat, didikan dari pesantren. Itu Bu ceritanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pesantren Darul Falah As-Saidi kita doakan mudah-mudahan ini banyak santrinya, amin, sehingga bisa mencetak ulama-ulama yang menyebarkan ilmunya ke pelosok-pelosok Pali, sehingga akidah orang-orang Pali khususnya ini menjadi kuat, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, amin, Allahumma amin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang punya anak yang masih kecil boleh daftarkan ya ke pesantren. Ini udah dibuka belum? Udah dibuka Bu, sama Ustadz Musli sudah dibuka. Insya Allah dengan anak ibu kalau mondok di pesantren ini ada jaminan dari Allah bahwa orang yang berilmu agama itu rizkinya akan dijamin oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang berilmu itu akan mendapatkan derajat yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya pesantren dengan sekolah? Beda jauh. Kalau di pesantren jadi ulama bisa mensafati orang tuanya, bahkan diberi syafaat oleh Nabi 70 orang bisa mensafati. Kalau seorang ulama, seorang ustadz ini bisa kasih jatah mensafati 70 orang. Bapak, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, terus kerabat semua diajak 70 orang. Kalau di sekolah bagus juga sampai S1, S2, S3, terus ya pokoknya sampai profesor, doktor, insinyur,
tapi tidak bisa menjamin menyelamatkan orang tuanya di akhirat. Betul? Maka ini ada kata-kata hikmah dari almarhum B.J. Habibie. Siapa? B.J. Habibie. Kata almarhum B.J. Habibie, beliau ini kan kekayaannya sangat banyak, anak-anaknya sukses, tapi di akhir-akhir hayat beliau mengatakan, andaikan waktu bisa diulang, aku lebih memilih jadi kiai. Coba, itu kata B.J. Habibie. Banyak duit, tapi jauh dari anak. Banyak duit, tahu jauh dari cucu. Cucu di luar negeri, anak di luar negeri. Ini harta melimpah ruah digunakan untuk apa? Andaikan aku nih jadi kiai, ketika tua aku punya santri, sibuk mengaji, mengajarkan ilmunya sampai akhir hayat. Itulah kehidupan para ulama. Semakin tua, semakin iya. Contoh ini perkataan B.J. Habibie, Bapak Ibu. Kalau andaikan bisa diulang, aku ingin lebih menjadi kiai daripada seorang ahli ilmu pengetahuan nggak tahu apa ya, teknologi. Jadi kalau di pesantren yang namanya ilmu itu dari langit. Kalau di sekolah pengetahuan, bukan ilmu tapi pengetahuan. Beda antara ilmu dengan pengetahuan. Pengetahuan sosial, pengetahuan matematika, pengetahuan fisika. Walaupun ahli fisika nggak bisa menyelamatkan orang tuanya dikubur di padang mahsyar, di sirat, tapi kalau di pesantren anak kita bisa membaca Al-Quran, orang tua kita yang dikubur itu siksanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak yang menyebarkan ilmu agama. Artinya bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh anaknya di sekolah, silakan. Tapi paling tidak dari 5 anak, 7 anak atau 3 anak ada 1 anak yang dipesantrenkan. Karena anak itulah yang bisa menyelamatkan orang tuanya nanti dikubur, di mahsyar, di sirat, hingga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah Bapak Ibu, nanti kita akan terasa kalau nanti sudah di akhirat, ternyata yang bisa menyelamatkan orang tua bukan anak yang jadi profesor, bukan anak yang jadi dokter, bukan anak yang jadi pengusaha, tapi anak kita yang ahli agama. Maka ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak ahli-ahli agama, menjadi hafiz-hafiz Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Dan ini minta doanya, mudah-mudahan Pak Haji usahanya senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan berarti Pak Haji walaupun bangun masjid, bangun pesantren tidak butuh doa, tetap butuh didoakan. Termasuk Ustadz juga minta doanya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Karena nanti di akhirat yang pertama kali masuk neraka itu siapa? Ahli agama. Ya, kedua orang kaya. Jadi kami dengan Pak Said ini butuh doa. Karena yang paling masuk neraka itu ahli agama dulu. Kalau dia menyampaikan ilmu tidak ikhlas, kalau dia menyumbangkan hartanya tidak ikhlas, maka kami minta doanya, mudah-mudahan saya dan Pak Saidi ini diberi sifat ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Yang nantinya di akhirat ini bisa menyelamatkan jamaah, karena likulli mu'min syafa'ah. Setiap orang mukmin itu bisa memberi syafaat. Insya Allah nanti yang hadir di sini di akhirat, saya lihat wajah-wajahnya. Kalau nggak ada nanti di akhirat, Ustadz cari. Yang diutamakan yang paling depan dulu. Yang di belakang, sandaran, kipasan, nanti. Ya, nanti itu. Salah dewe ya, suka duduk di belakang. Jadi utamakan yang depan.
Nanti insya Allah likuli mukmin syafaat, setiap orang beriman itu memberi syafaat, apalagi ahli agama bisa mensyafaati 70 orang. Ini yang hadir berapa orang nih? Ya kalau yang hadir ada 100 berarti kurang nih. Nah kurangnya cari DW. Saya kira sekian, lebih kurangnya mohon maaf karena waktu ternyata lebih dari setengah jam. Ustaz sekali lagi mohon maaf. Dan kami akan melanjutkan perjalanan pulang ke Bandung. Didoakan mudah-mudahan perjalanan sampai ke tujuan dengan selamat. Doa ya. Kita doa sama-sama Bu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.